Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina, mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang komunikasi interpersonal dalam sebuah komunikasi. Di dalam satu konsep kehidupan sosial, sangat amat mustahil bagi setiap individu terlepas dari interaksi antar satu dengan yang lain. Artinya, manusia yang hidup pasti akan melakukan sebuah komunikasi. Karena sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain atau membutuhkan bantuan dari orang lain. Makanya di dalam kehidupan kita pasti melakukan sebuah komunikasi. Dan hubungan antara dua belah pihak itu disebut dengan komunikasi interpersonal. Baiklah, kita akan membahas satu persatu secara mendalam apa itu yang dikatakan dengan komunikasi interpersonal. Yang pertama itu pengertian. Secara konsep, interpersonal itu ialah hubungan interpersonal itu hubungan antar satu person dengan person yang lainnya, atau satu individu dengan individu yang lain, atau bisa disebut juga dengan komunikasi antar pribadi. Komunikasi interpersonal ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi intrapersonal. Apa juga yang disebut dengan intrapersonal? Intrapersonal itu ialah berpikir di dalam diri gitu. Maksudnya gini, sebelum kita melakukan sebuah komunikasi interpersonal, maka hal yang kita lakukan terlebih dahulu ialah memikirkan apa yang akan kita ucapkan kepada lawan bicara atau si komunikan. Maka yang terpikir di benak kita yaitu pembahasan apa yang akan dibahas, respon apa yang diberikan, itu termasuk kepada intrapersonal, yaitu berpikir sendiri atau berpikir di dalam diri. Jadi efektif atau tidaknya sebuah komunikasi itu sangat ditentukan oleh si komunikator, karena sangat jelas bahwa sebelum kita melakukan komunikasi, kita harus melakukan komunikasi dalam diri kita, yaitu komunikasi intrapersonal, memikirkan bagaimana komunikasi itu akan berjalan dengan baik, bagaimana si lawan bicara kita. Jadi kita harus memikirkan matang-matang gimana lawan bicara kita, harus mengetahui bagaimana sudut pandangnya. Jadi sangat si komunikator sangat menentukan efektif atau tidak sebuah komunikasi. Ada beberapa pengertian komunikasi interpersonal oleh beberapa para ahli. Kita ambil yang pertama, yaitu menurut Alwyn Pace. Ia menyatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Ada juga pendapat beberapa ahli lainnya mengenai pengertian komunikasi interpersonal ini, yang menyatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah merupakan menuntut seseorang berkomunikasi dengan orang lain atau pihak lain. Menuntut dalam artian harus melakukan komunikasi. Komunikasi
interpersonal ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada komunikasi publik, kedua komunikasi diadik, dan yang ketiga yaitu komunikasi kelompok kecil. Bahkan komunikasi interpersonal ini juga berlaku secara kontekstual, di mana artinya itu bergantung pada keadaan, kepada budaya, dan juga konteks psikologikal. Artinya, cara dan bentuk komunikasi antara individu dengan individu yang lain akan tercorak melalui berbagai keadaan dan kondisi yang terjadi di sekitar. Pendapat para ahli lainnya yaitu yang kedua, Littlejohn mengartikan komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar pribadi. Bentuk khusus dari komunikasi pribadi ini menurut Littlejohn adalah komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang dan dilakukan dengan tatap muka secara personal. Artinya yaitu komunikasi diadik ini hanya berlaku dengan tatap muka secara personal atau secara langsung gitu. Tidak bisa melalui media massa seperti sekarang ini, pembuatan video. Dan yang pengertian menurut para ahli yang ketiga yaitu ada Stewart. Menurutnya ciri-ciri komunikasi diadik antara dua orang tadi ialah yang pertama yaitu peserta komunikasi berada pada jarak yang dekat. Jadi bisa bersentuhan antara individu dengan individu yang lainnya. Artinya berada dalam satu wilayah atau dalam satu kawasan yang dekat. Dan yang kedua ciri-cirinya yaitu peserta komunikasi interpersonal ini memungkinkan mengirim dan menerima pesan secara simultan dan berkelanjutan. Artinya yaitu dalam komunikasi yang sedang berjalan itu bisa saja berlanjut sampai kapanpun gitu. Berlanjut sampai di mana mengirim dan menerima pesan tadi secara simultan. Itulah ciri-ciri yang dinyatakan menurut Stewart. Dan komunikasi interpersonal ini tidak terlepas dari emosi yang terjadi atau emosi yang dilibatkan dalam sebuah komunikasi. Seperti contohnya yaitu rasa senang, rasa sedih, cemas, atau rasa duka. Itu tidak terlepas dari komunikasi interpersonal karena pada saat kita melakukan komunikasi interpersonal ini kita melibatkan emosi yang sangat mendalam. Dan tidak dipungkiri lagi bahwasanya atau kenyataannya komunikasi interpersonal ini membuat manusia menjadi lebih akrab, lebih intim, dan lebih dekat dengan sesamanya. Artinya dalam komunikasi interpersonal ini dapat menjalin hubungan menjadi lebih dekat antara individu dengan individu yang lain dalam melakukan sebuah komunikasi. Ada satu catatan dari Jalaluddin Rahmat yang mengatakan bahwa komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal ini dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama, ada persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal ini bagaimana kita menilai sesuatu secara objektif.
Dan yang kedua ada konsep diri, ada atraksi interpersonal, dan hubungan interpersonal. Jalaluddin Rahmat ini menyatakan ada empat hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, dan ada lagi dari sumber-sumber yang ada di internet, dan disimpulkan bahwasanya sekurang-kurangnya ada 7 hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal ini. Kita belah satu persatu. Yang pertama yaitu adanya kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini sangat mempengaruhi dalam komunikasi interpersonal, karena ketika kita yakin atau ketika kita percaya diri, maka lawan bicara kita akan lebih mudah membuka dirinya dalam melakukan komunikasi dengan kita. Dan saling keterbukaan itu akan membuat komunikasi berjalan dengan lebih baik. Dan hal yang kedua yaitu masih membahas tentang kepercayaan diri tadi. Kepercayaan kita kepada orang lain akan tumbuh dengan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama ada karakteristik. Artinya yaitu dalam melakukan sebuah komunikasi pastilah kita melihat bagaimana atau mengetahui bagaimana lawan bicara kita. Apakah karakteristiknya itu bisa menjaga omongan atau menjaga rahasia dalam melakukan sebuah komunikasi. Makanya diperlukan atau kepercayaan diri akan tumbuh jika kita mengetahui karakteristik dari lawan bicara kita. Dan yang kedua yaitu ada kekuasaan. Apabila seseorang memiliki kekuasaan, biasanya orang itu akan tunduk atau akan patuh kepada dalam sebuah komunikasi interpersonal. Misalnya saja kita dengan orang tua. Dan contoh lainnya yaitu kita dengan atasan. Dan faktor yang berikut yaitu kualitas komunikasi yang sifatnya menggambarkan keterbukaan. Jadi sangat penting ya dalam sebuah komunikasi itu saling terbuka dalam melakukan sebuah komunikasi. Hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yang kedua yaitu ada perilaku suportif. Perilaku suportif ini ada beberapa ciri-cirinya, yaitu yang pertama evaluasi dan deskripsi. Artinya kita tidak perlu memberi kecaman ataupun ancaman kepada lawan bicara kita. Yang kedua ada orientasi masalah. Orientasi masalah di sini yaitu bagaimana kita dalam mengatasi masalah atau mencari solusi, memecahkan masalah, atau mengevaluasi masalah-masalah yang ada. Makanya diperlukan orientasi masalah. Dan yang ketiga yaitu spontanitas. Spontanitas ini yaitu sikap jujur. Sikap jujur dalam berkomunikasi itu sangat penting itu atau sangat berpengaruh. Hal yang ketiga yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yaitu ada sikap terbuka. Kemampuan menilai secara objektif. Tidak hanya terbuka untuk individu, tetapi juga terbuka terhadap isi pesan atau kajian yang akan kita bahas. Jadi selain kita terbuka terhadap individu, kita juga harus terbuka dengan apa yang akan
kita bahas atau yang akan kita sampaikan atau yang akan lawan bicara kita sampaikan, kita juga harus terbuka gitu. Kita harus menerima atau kita harus open minded lah artinya, atau tidak menjudge apa yang dikatakan oleh si lawan bicara. Artinya jangan berasumsi bahwa kita yang selalu benar karena tidak terbuka terhadap kritikan. Dan hal yang keempat yaitu persepsi interpersonal. Artinya yaitu menafsirkan informasi secara indrawi. Artinya kita tidak boleh mempersepsikan hal-hal yang tidak baik kepada lawan bicara kita dalam melakukan sebuah komunikasi. Jadi kedua belah pihak harus mampu memberikan makna terhadap pesan yang disampaikan dalam konteks yang sama. Dan hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal berikutnya adalah ada konsep diri. Konsep diri yang positif biasanya akan ditandai oleh hal-hal yang positif juga. Begitupun sebaliknya, konsep diri yang negatif juga ditandai dengan hal-hal negatif. Minimal ada 5 tanda bahwa konsep diri kita positif. Yang pertama yaitu adanya keyakinan. Yakin akan mampu mengatasi suatu masalah dalam melakukan sebuah komunikasi. Yang kedua yaitu merasa setara dengan orang lain. Jadi merasa setara dengan orang lain ini, Tuhan telah menciptakan manusia sama gitu. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Kita diciptakan sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, setara di sini bukan berarti juga kita menuntut untuk lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Tanda yang berikutnya yaitu menerima pujian tanpa rasa malu, tetapi jangan terlalu senang juga kalau kita dipuji oleh orang lain. Bersikap sewajarnya saja jika kita dipuji oleh orang lain. Kadang-kadang pujian itu bersifat menjatuhkan. Jadi bersikap netral saja jika kita dipuji oleh orang lain. Berikutnya ada menyadari bahwa setiap orang mempunyai perasaan, mempunyai keinginan yang tidak seluruhnya diterima atau disetujui oleh masyarakat. Jadi sangat diperlukan bahwa kita harus menerima atau menghargai apa yang diinginkan oleh individu, walaupun itu tidak disetujui ataupun tidak diterima oleh masyarakat. Dan tanda konsep diri yang positif berikutnya yaitu ada kita harus mampu memperbaiki diri. Dan hal yang keenam yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yaitu ada atraksi interpersonal. Artinya suatu bentuk kesukaan terhadap orang lain atau daya tarik kita terhadap orang lain. Daya tarik yang dimiliki oleh seseorang ini sangat berpengaruh dalam komunikasi interpersonal, khususnya dalam hal yang pertama yaitu penafsiran pesan. Ketika kita menyenangi seseorang, maka segala hal yang di dirinya seakan-akan bersifat positif, walaupun apa yang ia sampaikan itu bersifat negatif. Tetapi karena kita menyenangi orang tersebut, maka hal-hal yang ia sampaikan itu akan seolah-olah positif, seakan-akan positif. Apa sih? Dan begitu juga sebaliknya,
jika kita membenci seseorang, maka apapun hal yang ia sampaikan akan bersifat negatif. Sekalipun apa yang ia katakan itu bersifat positif, karena kita membenci seseorang atau lawan bicara kita itu, maka akan bersifat negatif juga apapun yang ia katakan, sekalipun itu benar. Dan yang kedua yaitu efektivitas komunikasi, di mana komunikasi dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan oleh komunikan. Contohnya saja yaitu di dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah geng lah. Jika lawan bicara atau sekumpulan orang-orang itu orang yang kita senangi atau sefrekuensi, maka komunikasi yang dijalankan itu berjalan secara efektif. Hal yang berikutnya yang pengaruhi komunikasi interpersonal yang ketujuh, yang terakhir, yaitu adanya hubungan interpersonal. Hubungan kita dengan lawan bicara akan sangat mempengaruhi komunikasi interpersonal. Hubungan ini akan menumbuhkan keterbukaan seseorang untuk memperlihatkan siapa mereka atau siapa dirinya itu. Jadi dalam sebuah komunikasi itu sangat penting saling terbuka. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya komunikasi interpersonal akan jauh lebih efektif ketika hubungan yang terjadi antara kita dengan komunikan atau si lawan bicara semakin dekat. Maka sangat penting komunikator mengenali siapa komunikan atau lawan bicaranya, mengenali bagaimana budayanya, bagaimana sudut pandangnya, bahasa apa yang dipakai. Jadi penentu utama efektif atau tidaknya komunikasi itu berada di tangan si komunikator. Baiklah, sampai di sini dulu video kita pada kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.